Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indarto, asal sekolah SMK Bina Husada, mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG Daljab kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Ketua kelas, Gozi seperti biasa untuk memimpin doa. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Gozi Mubarak, Helena Irawan, Naira Rizal, Nur Alifia Rizki, Nur Alia Dwi Indriani, Nur Mafirah Wahidiyah. Oke, sebelum kita menginjak ke materi hari ini, di mana kita sudah kemarin di bab sebelumnya kita belajar tentang teks anekdot, ya. Kita belajar tentang teks anekdot. Nah, untuk hari ini kita memasuki bab keempat, tapi sebelum itu saya akan memberikan suatu motivasi, ya, motivasi untuk kalian semua. Oke, dari video ini apa yang kalian dapat? Ya, jika bekerja sama itu dapat memudahkan suatu hal meskipun itu sulit. Jadi apa? Karena hidup itu harus teamwork, harus kerja sama. Begitupun di dalam kelas. Ya, karena kita itu satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi motivasi untuk pagi hari ini adalah kalau kita ingin meraih sesuatu, kita jangan ego, tapi kita harus saling membantu, kerja sama dalam hal kebaikan tentunya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan coba belajar tentang teks hikayat. Namanya dengan literasi bisa diperhatikan Pak. Diceritakan tentang hikayat. Sebelumnya kalian pernah tidak mendengar cerita rakyat? Nah, apa? Contohnya Malin Gundang, apa lagi? Kalau di Madura? kenal dengan apa? Sake? Meskipun itu ada yang mengatakan sekarang itu adalah cerita yang memang benar-benar ada. Tapi pengarangnya tidak tahu
belajar kita lebih dekatnya dari mulut ke Kita pelajari yaitu tentang KD 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Jadi ini juga menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra karena ini ada kaitannya dalam karya sastra itu. Oke. Berikutnya, nah tujuan pembelajaran yang pertama setelah menyimak video yang ditayangkan, peserta didik mampu menentukan pokok-pokok isi teks hikayat, baik itu tema, pelaku, di mana, kapan, mengapa, apa, bagaimana cerita tersebut secara tepat dan benar. Terus berikutnya, setelah menentukan isi dari hasil menyimak video, peserta didik mampu menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, baik itu nilai agama, moral, nilai budaya, sosial, edukasi, estetika, secara tepat dan lengkap. Berikutnya yang ketiga, setelah menentukan isi yang terkandung dalam teks hikayat, peserta didik mampu mengaitkan isi dan hikayat tersebut apakah masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Ya. Baru yang keempat, tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu adalah setelah menentukan nilai-nilai terkandung dalam teks hikayat, peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan saat ini dengan lengkap dan benar. Itu ya, itu tujuannya. Kita lanjut ke materi. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari. Yang pertama, ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Cerita yang berasal dari suatu daerah. Oke, tepuk tangan. Semuanya mengarah ke sana, meskipun beda. Ada lagi satu kali lagi. Sama apa? Jangan bilang sama, samanya di mana kan gitu. Ada lagi? Tidak ada. Oke, lanjut ini pengantar ya. Ternyata sudah ada yang tahu. Berikutnya ya. Nah, ini sehingga kita dapat mengetahui apa itu cerita rakyat atau dikenal dengan hikayat. Salah satu itu adalah hikayat. Karena memang cerita rakyat itu adalah cerita pada zaman dahulu dan pada suatu daerah katanya Gozi. Oh berarti ini kalau disatukan benar ya antara Gozi dan Gozi. Maksudnya bukan orangnya yang disatukan, bukan ya, tapi apanya? Definisi argumen mereka. Oke. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utamanya. Jadi sakti. Terus, nah hikayat kadang cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat atau untuk meramaikan pesta. Nah, kalau di Madura, misalkan kalau di Sumeneb itu ada istilahnya Joko Tole ya. Joko Tole itu bisa terbang ya. Joko Tole kan tidak masuk akal. Tapi katanya memang ada di sana. Gitu. Cuma entah itu benar tidaknya bisa terbang sampai melawan Jengko Abeng. Ya. Itu kalau kita belajar ke daerahan seperti yang dikatakan Gozi, cerita yang beredar di daerahnya. Gitu. Tapi kebanyakan cerita rakyat dalam hikayat itu yang paling kuno adalah cerita hikayat Melayu. Ada yang mau bertanya? Ya, Gozi. Prosa itu sebuah cerita. Itu prosa. Nah, oke, ada prosa fiksi, ada prosa non fiksi. Nah, itu maksudnya. Nah, ini masuk ke ranah lebih dekat pada prosa fiksi. Lebih dekat pada prosa. Meskipun ada hikayat yang berbentuk sejarah. Maksudnya itu Joko Tole itu kan berbentuk sejarah. Sejarah apa? Namanya mulai dari Kamal itu ada namanya apa? Aing Mata terus dan semacamnya. Itu kan ceritanya itu dimulai dari Joko Tole yang pulang dari Majapahit. Oke. Nah, karakteristik teks cerita rakyat. Nah, secara umum teks cerita rakyat itu yang pertama disampaikan secara turun-menurun. Disampaikan. Pernah gak kalian kalau misalkan duduk-duduk dengan mbah, dengan siapa, pernah gak cerita-cerita itu? Nah, iya, pernah ya. Iya. Biasanya asik kalau mendengar orang-orang dulu itu bercerita gitu.
Ya kan? Iya. Terus tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Jadi tidak diketahui. Nah, itu sudah tahu-tahunya sudah beredar di masyarakat luas. Nah, karya nilai-nilai luhur. Ya. Kenapa karya nilai-nilai luhur? Karena di dalamnya ada nilai yang terkait, baik itu nilai pendidikan dan sebagainya. Karena orang yang terdahulu itu mengenyam pendidikan sulit, makanya orang yang terdahulu itu biasanya menggunakan cerita rakyat ini atau hikayat ini untuk mendidik anak-anaknya. Itu, ya, karena ceritanya bernilai, bersifat tradisional. Nah, terus memiliki banyak versi dan variasi, jelas. Terus mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Bersifat anonim, artinya nama pengarang tidak ada atau tidak diketahui. Anonim namanya. Tidak ada atau dalam hikayat itu misalkan satu contoh apa namanya itu, dalam suatu hikayat itu misalkan judulnya adalah Indra Bangsawan. Nah, Indra Bangsawan itu siapa menciptanya? Tidak ada. Kok bisa? Nah, karena itu cerita orang terdahulu. Tetapi di sana penuh makna. Oke, terus berikutnya berkembang dari mulut ke mulut. Nah, itu jelas ya. Dari mulut ke mulut. Cerita rakyat disampaikan secara lisan, tidak ada yang tulis. Tapi dalam penerapan untuk melestarikan budaya, itu tentunya dalam dunia pendidikan, maka dimuatlah dalam bentuk naskah teks supaya tidak hilang gitu. Bentuk dan isinya bersifat statis ya, tetap. Jadi lingkungan istana kerajaan. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada? Oh ya, Naira. Maksudnya teks apa bagaimana? Oh ya, Pak, apa prosa? Prosa itu adalah cerita narasi. Prosa ya. Nah, prosa itu masuk prosa, ada prosa fiksi, ada prosa non fiksi. Nah, di sini masuk ke dalam bentuk teks karya sastra. Masuk teks karya sastra. Nah, karya sastra itu pasti fiksi. Ya paham? Ya, masuk teks karya sastra. Tapi karya sastra aku kuno. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa arkais atau bahasa-bahasa Melayu kuno. Ya? Paham? Yang lain paham? Apa ada yang menanggapi? Tidak ada? Nah, ini ya. Jadi karakteristiknya ini bukan anonim, jadi ada istilahnya. Anonim, bersifat statis, menggunakan bahasa klise, bersifat didaktis ya. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, salah satunya mustahil. Kenapa mustahil? Seperti dicontohkan tadi. Misalkan Joko Tole bisa terbang ya. Menceritakan kisah universal manusia, betul. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Nah itu sudah diperjelaskan. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jadi sakti mandragu. Tapi kalau orang sekarang tidak sakti karena makannya biasanya dua piring. Itu atau tidak? Karena memang, nah kita belajar hikayat itu sebenarnya ini sangat luar biasa karena Indonesia masih memiliki warisan budaya yang di dalamnya sangat dahsyat sekali karena ada nilai agama, nilai sosial, nilai estetika, nilai budaya, nilai pendidikan itu sangat luar biasa. Tidak ada mungkin kalau wilayah lain. Kalau Malaysia insya Allah ada karena satu rumpun. Oke, paham? Oke. Nah di sini kita belajar dulu, kita harus mengetahui tentang jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menurut historisnya ada hikayat berunsur Hindu. Ada hikayat berunsur Hindu kalau dari historis, kalau dari sejarahnya, jadi cerita. Misalkan hikayat Pandawa 5, itu kan ya, Pandawa biasanya itu Anoman yang sering nonton kisah-kisah kolosal gitu. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam, contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Miskin dan hikayat Indra Putra. Nah itu Hindu dan Hindu keislaman. Misalkan hikayat Indra Putra, nah itu kan istilahnya di dalamnya kan mengisahkan tentang Indra Putra yang sosok seorang beragama Islam. Nah, terus hikayat berunsur Islam, misalkan hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar Al-Zaman. Itu kalau yang berunsur Islam secara murni. Oke.
Yang kedua berdasarkan isi. Kalau bahasa Indonesia yang pertama adalah isi jenis rekaan. Nah ini nilai ya, nilai yang terkandung dalam hikayat. Pertama ada nilai religi, nilai agama. Berikutnya ada nilai moral. Terus juga ada nilai moral, nilai sosial, dan ada nilai budaya. Ada nilai estetika, ada nilai edukasi, itu nilai pendidikan. Unsur intrinsiknya wajib sama karena karya sastra. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada latar atau setting, bisa suasana dan semacamnya. Terus yang kelima ada tokoh dan pentokohan, misalkan tokohnya Gozi, karakternya seperti apa. Berikutnya ada sudut pandang atau bagaimana si pencerita itu, cerita itu disampaikan, bisa orang pertama, orang ketiga, ya. Itu paham? Nah ini hampir sama dengan unsur intrinsik pada suatu teks sastra. Contohnya cerpen, ya kan? Ya. Terus setelah itu ada apa? Unsur ekstrinsiknya. Itu isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat, baik itu unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya ekstrinsik itu ada 4. Misalkan karena adanya unsur religi, itu juga ada latar belakang sosial budaya, ada adat istiadat dan silsilah atau garis keturunan. Nah ini biasanya dipengaruhi oleh faktor daerah, karena katanya Gozi tadi bahwasanya hikayat itu biasanya ceritanya itu bergantung daerahnya masing-masing gitu ya. Tentang misalkan di Madura ada Pak Sakera, kalau Madura karena keras, jadi karakternya keras, itu kemudian dari sosial budayanya ya, adat istiadat yang berlaku. Nah mengungkap kembali dari ringkasan isi hikayat, bagaimana menentukan isi itu harus paham ini ya. Ya nanti ada tugas kelompok ya. Kelompoknya santai, kita menggunakan teknologi, kita manfaatkan smartphone ya, untuk mengerjakan itu ya. Nih ada ringkasan hikayat. Oke. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Nah ini yang penting. Langkah-langkahnya isi hikayat. Yang pertama membaca hikayat dengan seksama ya. Kalau membaca, tapi nanti kalian ada menyimak hikayat karena sudah ada linknya, nanti tinggal scan barcode, ada linknya, tinggal diklik, tonton dulu ya. Setelah itu silahkan dikerjakan langkah-langkahnya, tinggal seperti itu. Terus yang kedua memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Nah unsur intrinsiknya tadi harus dipaham. Ada berapa? Unsur intrinsiknya ada alur, latar, amanat, tokoh, kehidupan. Terus yang ketiga mencatat peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu, itu dicatat biar tahu isinya, sesuai urutan waktu kronologisnya ya. Urutan kronologisnya itu dicatat. Terus yang keempat mengembangkan urutan istilah dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Nah, itu jadi itu dicatat isi-isinya apa saja. Ini Pak tentang ini. Nah, itu. Paham? Ada yang ditanyakan sebelum nanti ya. Pak, kenapa dalam penyampaian isi hikayat itu harus dengan yang dalam? Karena kalau tidak, semua hal itu harus ada semacam langkah-langkah, ada persiapan. Jadi pentingnya ya harus dengan betul. Semua kehidupan, ya maaf ya, semua apa yang kita jalani harus ada langkah-langkahnya. Baik itu kita mau sholat kewajiban ya. Sholat itu adalah tiang agama. Betul. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah kehidupannya juga akan baik. Oke, itu ya. Biar tidak biar kita mengusahakan waktu, silakan membentuk kelompok. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ketua kelompoknya dipilih, ditentukan dulu ya. Nah, persiapkan, kalau yang kelompok ini persiapkan 1 HP untuk dijadikan pengerjaan. 1 HP nanti ditulis kelompok berapa dan nama kelompoknya. Caranya bagaimana? Lihat ke
Lihat ke proyektor. Nah, proyektor ya. Oke. Mati kan? Nah, itu ya. Caranya adalah LKPD kelompok itu simaklah YouTube ikat fitur hijau. Mana Pak? Ya scan dulu baru ada ya. Itu ya. Jadi itu di scan barcode-nya. Silakan. Atau yang tidak bisa di scan pakai yang di atas itu. Bit.ly 3JPXDI. Silakan di scan. Ya coba scan. Di dalamnya ada link YouTube-nya, tinggal diklik itu hikayat putri hijau dan nanti kerjakan secara berkelompok kurang lebih 20 menit 15 menit paling cepat untuk mengerjakan itu. Silakan tulis nama kelompoknya, nama anggotanya juga ditulis. Nah itu ya, tulis kelompok berapa, nama kelompok dulu, kelompok 3 misalkan. Oke, sudah ya, sudah submit ya. Ini kelompok 2 ini terakhir. Ada kelompok 2 Gozi Putri Yuris sudah farmasi. Oke, tepuk tangan semua. Ada 4 kelompok sudah selesai ya. Oke, itu 4 kelompok sudah selesai. Langsung saja sesuai dengan hasil ya, mulai dari yang selesai pertama, yaitu ada kelompok 1 selesai pertama. Ini kelompok 1. Oke. Kelompok 1 ya. Sesuai dengan jawaban yang ada, perhatikan apa pokok-pokok isi hikayat kelompok 1. Dijelaskan apa? Tentang Aceh mencari permaisurinya. Kelompok lain bagaimana? Tentang pokok-pokok isi hikayat. Kelompok lain itu kelompok 1 menjelaskan seorang Sultan Aceh yang mencari permaisurinya. Kelompok lain ada tanggapan lain? Pokok-pokoknya. Yang kedua, nilai hikayatnya nilai apa saja? Ada nilai? Budaya. Apa? Contohnya yang nilai budaya. Cerita itu. Apa? Ya budayanya apa? Budayanya kalau di Sumatera itu di Delhi, kalau seorang raja mencari, iya, itu. Ada nilai suci, ada nilai moral. Jadi moralnya di sana pesannya apa? Nilai moralnya jangan memaksakan kehendak. Jadi dijelaskan seperti itu. Sama, nih nilai-nilai terdapat di dalam kelompok tersebut. Ya, sama. Berikutnya adalah tentang cerita isi yang tergantung dalam kehidupan saat ini yang sesuai. Ya, oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada yang menambah? Ada yang menambah? Nggak ada? Oke, lanjut. Berikutnya yang terakhir. Yang nilai yang terkandung dalam kehidupan saat ini yang sesuai. Oke, seperti raja. Iya, Sultan. Ya, seperti Sultan Aceh dan Aceh. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, berikutnya kita ganti ke yang selesai nomor 2. Ada kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Ya, oke, ini hasilnya kelompok 3 ya. Perhatikan teks dengan judul hikayat Putri Hijau. Apa isi pokoknya? Sang raja yang belum menemukan permaisurinya, terus mengisahkan kecantikan seorang gadis yang memancarkan cahaya hijau ketika malam. Oke, ada lagi. Kalau menurut kelompok 2 lebih bagus mana dari hasil kelompok 3 dan 2? Yang nomor 1 itu. Hah? Lebih bagus kan? Kelompok mana? Kelompok di kelompok 3 karena apa? Ya lebih jelas, lebih detail. Sang raja dulu, iya itu ya. Dan yang kedua juga. Terus berikutnya tentang nilai. Sama ya, jawabannya sama.
tentang kesaktian tokohnya yang sesuai dengan kehidupan saat ini, mengisahkan tentang kesaktian tokohnya. Tidak, Bisa? Pak, itu salah, Pak. Ya, bagaimana kalau lain? Tidak setuju? Tidak setuju. Ya, ya, biru. Ya. Ya, keliru. Terus berikutnya yang terakhir, nilai sosial dan budaya. Hanya seperti itu, tidak ada penjelasan ya. Nanti pas ada penjelasan. Oke, berikutnya kelompok yang selesai berikutnya adalah kelompok 4, Anissa Putri. Ya, hasilnya mengisahkan ketika seorang gadis memancarkan cahaya hijau ketika malam. Oke, itu juga hampir sama dengan kelompoknya ya, kelompok 3. Yang memang ke arah sana ya. Terus nilainya dan nilai hikayatnya itu adalah ada nilai moral, nilai pendidikan, dan estetika. Oke, kelompok berapa ini? Ada kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Coba berdiri, Gozi. Berdiri, Gozi. Nah, pokoknya adalah menceritakan Sultan Delhi. Nah, itu yang mencari permaisuri karena masih belum ada yang pantas untuk dirinya. Betul atau tidak? Hah? Kenapa salah? Yang mencari permaisuri itu Sultan Aceh ya. Berarti kurang menyimak ya, kurang menyimak. Oke, berikutnya yang kedua, nilai moral, keberanian dan pengorbanan katanya. Terus juga keadilan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dari siapa? Sultan Aceh baik tidak? Sultan Aceh tidak baik ya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Nilai sosial, pentingnya keluarga dan persaudaraan. Ya betul, itu respect terhadap raja dan pemimpin. Terus berikutnya isi yang sesuai. Apa? Gozi, isi yang sesuai Gozi. Dan seorang dan tugasnya. Ada seperti itunya? Ada tidak? Betul tidak? Ya, betul. Oke. Berikutnya yang terakhir, nilai yang sesuai itu nilai sudah yang ini itu nilai sesuai karena kita harus menjadi pemimpin yang adil, baik dan tidak egois. Oke, tepuk tangan. Jadi intinya, nah ketika kita belajar menganalisis teks hikayat tersebut dari segi isi, pokok-pokoknya, nilainya, sehingga kita mendapatkan hal juga kebaikan. Karena seperti yang disebutkan dari awal, bahwasanya teks hikayat itu bisa jadi media untuk memberikan pendidikan, budaya, sosial, ya, dan semacamnya. Oke, tepuk tangan lagi dan kembali pada kelompok, kembali pada kursinya masing-masing. Berikutnya adalah tentang terakhir tes untuk uji tes kemampuan kalian. Ya. Ada 1 kali tugas untuk quiz pilihan ganda yang nantinya juga harus kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, setelah paham lanjut pada LK berikutnya yaitu LKPD. Ya, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Silakan. Dan sekali lagi, silakan langsung QR kode kembali. Ya. Scan QR kode kembali. Langsung 3 orang ya, langsung 3 orang yang selesai. Luar biasa. Ada Helena Irawan juga selesai. Ada Putri Delinda juga selesai. Nur Aliadi Indriani. Grafiknya 12 siswa. Oke, selesai semua sudah ya. Oke, tepuk tangan. Oke. Bagaimana soalnya? Gampang tidak? Oke, saya coba buka hasilnya.
poinnya. Bisa kita lihat. Resti dapat 100. Naira dapat 100. Siti Nuragni 100. Helena 90. Terus Putri Delinda 90. Apa lagi? Anissa Putri Ramadhani 100. Nur Ahya Dwi Indriani 100. Aprilia 100. Nur Alifita Rizki 70. Bunga 100. Putri Delinda 100. Maufiroh Wahidiyah dapat 80. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah nilainya rata-rata sangat luar biasa ya, di atas 70 semua. Ada yang ditanyakan? Hah? Tidak ada? Paham? Oke, kalau paham, anak-anakku semua, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah 80% kita sudah mencapai apa yang kita tujuan yang kita capai ya tentang sertifikat itu. Untuk hari ini motivasi untuk hari ini, marilah kita selalu bekerja sama untuk mencapai suatu kebaikan dan tujuan. Nah, seperti tadi sudah kita kalian berkelompok. Nah, itu merupakan satu bentuk kerjasama tim atau teamwork. Ya, paham? Bisa dimengerti? Tidak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Jadi intinya sertifikat itu masih ada semacam kesamaan dengan nilai-nilai kehidupan seperti itu, karena memang ceritanya bersifat universal. Oke, paham? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada kesempatan pagi ini bisa bermanfaat. Gozi, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.